Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrul Akbar, nomor induk mahasiswa 1900522025. Saya dari D3 Akuntansi Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan membahas jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Baik, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan jasa laundry Niki menyajikan data sebagai berikut. Perusahaan jasa laundry Niki neraca saldo setelah penyesuaian per 31 Desember 2020. Dari data neraca saldo tersebut, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Pertama-tama, saya akan membuat laporan laba ruginya, yaitu sebagai berikut. Laporan laba rugi ini dibuat bertujuan untuk mencari tahu laba bersih operasional perusahaan dalam satu periode. Laba rugi dapat kita cari dengan cara menjumlahkan total pendapatan, lalu dikurangi dengan beban-beban operasional perusahaan pada satu periode. Maka dapat diperoleh laba bersih. Karena perusahaan ini hanya mempunyai satu pendapatan saja, langsung saja saya buat di sini pendapatannya, yaitu pendapatan jasa. Lalu sebesar 24.915.000 rupiah dikurangi dengan beban-beban operasional perusahaan seperti beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusunan peralatan, dengan total beban yaitu sebesar 15.344.000 rupiah. Lalu kita kurangkan pendapatan jasa sebesar 24.915.000 rupiah dikurangi dengan total beban 15.344.000 rupiah, maka kita dapatkan laba bersihnya sebesar 9.571.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi perubahan modal yang diperoleh perusahaan dalam berjalannya kegiatan operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan ini bisa menunjukkan penurunan atau peningkatan modal, laba atau keuntungan, dividen, kerugian bersih, dan sebagainya. Seperti pada soal yang ada, maka laporan perubahan ekuitasnya adalah sebagai berikut. Yaitu dapat kita cari modal awalnya adalah sebesar 17.112.000 rupiah. Lalu kita cari kenaikan atau penurunannya, yaitu nilai prive adalah 1.250.000 rupiah. Nilai prive ini adalah bersaldo minus, yaitu mengurangi modal. Lalu kita tambah dengan laba sebesar 9.571.000 rupiah. Yaitu maka 9.571.000 rupiah dikurang dengan 1.250.000 rupiah, kita dapatkan kenaikan modal yaitu sebesar 8.321.000 rupiah. Lalu kita tambahkan modal awal sebesar 17.112.000 rupiah dengan kenaikan modalnya sebesar 8.321.000 rupiah, sehingga kita dapat peroleh modal akhir sebesar 25.433.000 rupiah. Selanjutnya dapat kita buat adalah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Pada laporan posisi keuangan, kita hanya menampilkan 3 golongan akun saja, yaitu akun aktiva, kewajiban, dan modal. Seperti rumus pada posisi keuangan, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal.
Pertama kita akan membuat kelompok aktiva. Aktiva terbagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada aktiva lancar terdapat kas sebesar Rp1.218.000, perlengkapan Rp475.000, hingga total aktiva lancar yaitu Rp1.693.000. Lalu kita akan buat aktiva tetap, terdiri dari peralatan sebesar Rp27.600.000, lalu akumulasi penyusunan peralatan sebesar Rp2.410.000. Saldo akumulasi penyusunan peralatan ini mengurangi nilai peralatan, sehingga total aktiva tetapnya adalah Rp25.190.000. Jadi total aktivanya ialah total aktiva lancar kita tambah dengan aktiva tetap, dapat nilainya sebesar Rp26.883.000. Lalu kita akan mencari kelompok kewajiban dan modal. Yang pertama, kelompok kewajiban terdiri dari utang usaha sebesar Rp1.364.000, utang gaji Rp85.000, total kewajiban sama dengan Rp1.450.000. Ditambah dengan nilai modal akhir yang telah kita cari tadi pada laporan perubahan modal sebesar Rp25.433.000. Jadi nilai total kewajiban dan modal adalah Rp26.883.000. Selanjutnya, kita akan membuat soal nomor 2. Itu dengan soal berikut adalah versi singkat laporan posisi keuangan komparatif Yun Corporation dalam 2 tahun terakhir pada tanggal 31 Desember. Dengan informasi tambahan, investasi dijual dengan kerugian besar Rp7.000. Maksudnya Rp7.000.000. Tidak ada peralatan yang dijual. Dividen tunai yang dibayarkan adalah Rp50 juta dan laba bersih Rp160 juta. Diminta buatlah laporan arus kas selama tahun 2020 untuk Yun Corporation. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 2 ini. Pertama-tama, saya akan mencari perubahan bersih yang terjadi pada tiap akun-akun yang terjadi antara tahun 2019 dan 2020. Yaitu akun yang pertama adalah akun kas. Pada tahun 2019, akun kas senilai Rp78 juta. Lalu pada tahun 2020, nilai kas adalah Rp157.000. Maksudnya Rp157 juta. Maka terjadi perubahan bersih senilai Rp79 juta. Akun piutang usaha mengalami penurunan sebesar Rp5 juta. Akun investasi mengalami penurunan sebesar Rp22 juta. Akun peralatan mengalami kenaikan sebesar Rp58 juta. Akun akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp17 juta. Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp17 juta. Akun modal tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Lalu saldo laba mengalami kenaikan sebesar Rp110 juta. Lalu kita akan membuat laporan arus kasnya sebagai berikut. Laporan arus kas per 31 Desember 2020. Pertama-tama kita akan membuat arus kas dari aktivitas operasional, yaitu laba neto sebesar Rp160 juta. Kenaikan AKM akumulasi penyusutan sebesar Rp17 juta. Penjualan investasi sebesar Rp7 juta.
penurunan piutang usaha sebesar 5 juta rupiah, dan penurunan liabilitas jangka panjang 17 juta ribu rupiah. Lalu kita totalkan dapat nilai sebesar 12 juta ribu rupiah. Itu nilai kenaikan kas. Sehingga kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 172 juta ribu rupiah. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut. Penjualan investasi 22 juta rupiah dikurang 7 juta sama dengan 15 juta rupiah. Pembelian peralatan sebesar 58 juta ribu rupiah. Kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus 43 juta ribu rupiah. Lalu, arus kas dari aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen tunai sebesar 50 juta ribu rupiah. Lalu, dapat kita jumlahkan 172 juta ribu rupiah dikurangi dengan 43 juta rupiah, lalu dikurangi dengan 50 juta rupiah, maka kenaikan bersih kas sebesar 79 juta rupiah. Kas pada awal tahun sebesar 78 ribu rupiah. Maka kas pada akhir tahun sebesar 157 juta rupiah. Selanjutnya, soal yang nomor 3. Pada data yang dapat kita lihat di sini, kita diminta dengan asumsi bahwa buku belum ditutup untuk tahun 2020, buatlah jurnal koreksi yang diperlukan. Sehingga dapat kita buat jurnal koreksi sebagai berikut. Yang pertama, beban penyisihan piutang tak tertagih debit, kreditnya piutang sebesar 3.240. Jurnal yang kedua, piutang debit, kreditnya uang muka kontrak penjualan sebesar 4.840. Dan jurnal yang ketiga, cadangan kerugian piutang debit, kredit piutang sebesar 3.700. Selanjutnya, soal yang nomor 4. Itu, said company menggunakan sistem persediaan periodik. Informasi berikut tersedia untuk bulan Juni ketika perusahaan menjual sejumlah 600 unit. Kita diminta hitunglah persediaan per 30 Juni dan beban pokok penjualan bulan Juni dengan menggunakan metode rata-rata, bulatkan biaya per unit sampai 2 digit desimal. Baiklah, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 4 dapat kita lakukan dengan cara membuat kartu persediaan dengan menggunakan metode rata-rata. Dapat kita ketahui pada soal persediaan awal sebanyak 150 unit dengan jumlah 750, harga per unit $5. Ditambah dengan pembelian pada tanggal 15 Juni, yaitu unit masuk sebanyak 600 dengan jumlah $3.600, harga per unit 6. Jadi, saldo untuk unitnya pada tanggal 15 Juni yaitu sebanyak 750 unit dengan jumlah 4.350. Karena kita menggunakan metode rata-rata, berarti nilai pada jumlah dapat kita bagi dengan unit untuk mencari tahu harga per unitnya. Sehingga 4.350 dibagi dengan 750 unit dapat harga per unit sebesar $5,8. Ditambah lagi dengan pembelian tanggal 23 Juni sebanyak 400 unit
dengan jumlah 3.200 unit, harga per unit 8. Jadi saldonya yaitu sebanyak 1.150 unit dengan jumlah 7.660 unit. Maaf, maksudnya 7.550 unit, sehingga harga per unit adalah 7.550 unit, maaf, maksudnya $7.550 dibagi dengan 1.150, dapat harga per unitnya sebesar 6,56 per unit. Maka dapat kita cari beban pokok penjualan untuk 600 unit barang yang terjual dengan menggunakan metode rata atas, yaitu 600 unit kita kali dengan $6,56, kita dapat beban pokok penjualannya sebesar 3.936 unit. Lalu dapat kita cari nilai persediaannya. Sisa unit yang ada yaitu sebanyak 1.150, kita kurang dengan 600 unit, sama dengan 550 unit dengan nilai 7.550, kita kurang dengan 3.936, sama dengan $3.534. Baiklah, hanya itu pembahasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.